Halo guys, berjumpa lagi dengan Ito Enok. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya kita meregistrasi menjadi anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Caranya gampang. Yang pertama kita masuk ke website Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Dengan caranya masuk ke website resminya, klik saja di Google PAEI. Setelah itu teman-teman akan langsung diarahkan ke website PAEI yang ada di Google. Nah, di sini teman-teman silakan klik. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke website resminya. Jadi ini website resmi pengurus pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ada menu profil, organisasi, dan lain-lain di sini. Teman-teman fokus saja bagian pendaftaran anggota. Silakan teman-teman klik menu pendaftaran. Ya, setelah teman-teman klik menu pendaftaran, otomatis akan diarahkan di laman pendaftaran anggota online. Ada beberapa hal yang harus teman-teman baca dengan seksama, mulai dari syarat pendaftaran anggota, ada juga proses penerimaannya, dalam hal ini teknis terkait dokumen-dokumen yang harus kita unggah. Nah, teman-teman juga harus perhatikan file yang nanti disiapkan untuk diunggah itu harus sesuai dengan contoh yang ada pada keterangan yang ada di sini. Intinya, semua file yang teman-teman siapkan nanti mulai dari pas foto, ijazah, KTP, penamaan filenya itu tidak terputus atau tidak adanya spasi. Jadi langsung disambung. Contohnya cara penulisan ijazah yaitu dengan format ijazah, strap, nama calon anggota. Nah, untuk jenis filenya yang harus kita siapkan itu pas fotonya ini berupa file JPG atau JPEG, ini bersifat wajib. Kalau yang ada tanda-tanda bintang ini bersifat wajib. Terus KTP juga dalam bentuk file JPG bersifat wajib. Ijazah dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB wajib. Transkrip dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB wajib. Dan surat keterangan peminatan epidemiologi. Surat keterangan peminatan epidemiologi ini tidak bersifat wajib jika teman-teman yang sudah memenuhi syarat dalam hal ijazah dan transkrip yang mengarahkan ke teman-teman sebagai peminatan epidemiologi atau ahli epidemiologi. Nah, jika teman-teman yang dalam perkuliahan ijazahnya itu bukan epidemiologi atau di kampus teman-teman kuliah epidemiologi namun tidak ada kata-kata epidemiologi di ijazah atau transkrip, teman-teman bisa melampirkan surat keterangan peminatan epidemiologi. Bisa diminta di fakultas. Yang berikut bagi teman-teman yang PNS atau CPNS bisa mengunggah SK jabatan fungsional yang bertugas sebagai Epidkes. Setelah itu teman-teman silakan mengisi identitas sesuai dengan KTP. Perhatikan tanda-tanda bintang ini bersifat wajib. Diisikan nama, tempat tanggal lahir, terus tanggal, silakan teman pilih misalnya tanggal 11 bulan 11 tahun 1991. Jenis kelamin silakan dipilih, disesuaikan, alamat disesuaikan dengan KTP atau alamat yang ada sekarang karena nanti KTA teman-teman itu akan dikirim sesuai dengan alamat yang teman-teman masukkan. Jadi dipastikan tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya dan diisi lengkap untuk menghindari pengiriman KTA yang tidak sampai tujuan. Kabupaten, pilih kabupaten misalnya Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, nomor HP-nya teman-teman, silakan diisi, email. Setelah itu teman-teman silakan isi perguruan tinggi. Ini sesuai dengan tercantum di ijazah. Jenjang pendidikannya apa? Misalnya S1, fakultasnya misalnya kesehatan masyarakat. Terus program studinya misalnya ilmu kesehatan masyarakat. Nomor ijazah, silakan masukkan nomor ijazah.
sesuai dengan yang tercantum di nomor ijazah, tahun kelulusan misalnya tahun 2010. Nah, peminatannya teman-teman bisa lihat, jika di ijazahnya tercantum peminatan epidemiologi, silakan ditulis epidemiologi. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak tercantum epidemiologi di ijazah dan transkripnya dan sudah ada surat keterangan peminatan epidemiologi, silakan diisi nomor suratnya. Nah, jika tidak ada, tidak perlu karena ini tidak bersifat wajib. Nah, yang berikut ini jabatan fungsional epidemiologi kesehatan. Ini hanya untuk yang ASN, yang PNS, yang mana ada SK jabatan fungsionalnya sebagai epidemiologi kesehatan. Silakan ditulis sesuai dengan SK-nya teman-teman. Misalnya tempat tugasnya di Puskesmas Simpong, Kabupaten misalnya Kabupaten Banggai. Jabatannya misalnya ahli pertama epidemiologi kesehatan. Pejabat yang menetapkan misalnya Bupati Banggai. Nomor SK-nya misalnya, nomornya SK-nya disesuaikan, dan tahun terbit SK-nya misalnya tahun 2020. Nah, silakan teman-teman unggah semua file yang sudah teman-teman siapkan sesuai dengan cara penamaannya. Mengunggah file sesuai dengan panduan tadi, misalnya pas foto, strap, nama. Jadi tidak boleh putus. Penamaan filenya itu tidak boleh ada spasi atau tidak boleh ada yang putus. 2 kalimat atau 3 kalimat yang terputus-putus, tapi harus disambung dengan tanda strap. Pastikan lagi semua data yang teman-teman isi itu benar. Jangan sampai ada yang salah. Nah, setelah itu teman-teman klik kirim, maka dia akan melakukan proses penyimpanan sampai dengan tahap 100%. Jadi silakan kita tunggu. Setelah itu, maka teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa terima kasih Anda telah mendaftar. Nah, setelah ini teman-teman tinggal menunggu. Karena data yang teman-teman daftarkan itu akan diverifikasi oleh pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau pengurus PAEI, kurang lebih itu 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Ya, pengalaman saya mendaftar itu biasanya 2 minggu ya, 7 sampai 10 hari akan diverifikasi oleh teman-teman pengurus. Setelah itu teman-teman pengurus akan mengkonfirmasi balik melalui email. Nah, emailnya akan masuk di email kita. Nah, di sini kita akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran anggota melalui email. Jadi kita akan mendapatkan info bahwa kita telah diterima menjadi anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kita harus melakukan pembayaran atau transfer ke Bank Mandiri ke rekening atas nama Indonesia Epidemiological Association. Nah, di sini rinciannya itu kurang lebih kalau ditotalkan semua ya, ada biaya uang pangkal, biaya iuran selama 1 tahun, biaya cetak KTA dan biaya pengiriman KTA itu totalnya semua 400.000 kurang lebih. Jika teman-teman ingin melakukan pembayaran secara COD, maka teman-teman cukup membayar biaya uang pangkal 100.000, biaya iuran anggota 1 tahun 150.000 dan biaya cetak KTA-nya 75.000. Nah, di sini ada catatannya. Jika biaya ongkos kirim dibebankan ke PAEI, maka kita harus menyetor sebanyak 400.000. Setelah itu teman-teman silakan menulis pada bukti transfernya itu dituliskan namanya kita. Kita konfirmasi bukti pembayarannya melalui email. Ada juga petugas yang dapat kita hubungi terkait dengan KTA ini. Nah, setelah kita melakukan pembayaran atau mengkonfirmasi bukti pembayaran, maka akan diproses oleh teman-teman pengurus PAEI kurang lebih 3 hari. 3-5 hari mereka akan membuat surat keputusan tentang penetapan anggota PAEI. Nah, jadi setelah itu kita akan mendapatkan surat keputusan bahwa kita sudah resmi menjadi anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia dan kita dapat mengunduh lampiran SK-nya. Sedangkan kartu anggota atau KTA-nya akan dikirim kepada kita. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi terkait pengiriman,
teman-teman bisa menghubungi admin yang ada di sini. Setelah itu silakan kita lihat lampiran SK yang telah kita unduh. Nah, di sini akan ada surat keputusan terkait keanggotaan kita. Jadi ada nama, alamat, dan juga nomor anggota yang telah disahkan oleh pengurus pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ya, mungkin sekian terkait bagaimana sih caranya meregistrasi anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan terima kasih. With